Oke, kita belajar kembali di kitab Yosua kita ya. Minggu lalu sebetulnya sudah siap ya, tapi datang terlambat. Saya pikir renungan saja. Minggu lalu cuma renungan saja. Ingat kembali ya, kata kunci kitab ini adalah kepemilikan. Temanya kepemilikan tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya itu bersama-sama ya. 2, 3. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Nah, kita masih di penaklukan Kanaan. Di bagian operasi militer di bagian selatan, dan ini persis terakhir ya, Gibeon bagian yang kelima. Habis ini kita mau belajar operasi militer bagian utara. Ini perjalanan di sana. Sebelumnya orang Gibeon datang menipu Yosua dan orang Israel, mencari aliansi karena mereka berpikir bahwa mereka akan dibinasakan. Nah, kalau arkeologi Gibeon kita sudah pelajari juga, cuman ini tertenger ya, landmark. Jadi kalau Surabaya punya Tugu Pahlawan, nah ini landmarknya Gibeon seperti itu. Nah, karena Gibeon aliansi dengan Israel, maka Gibeon diserang oleh 5 raja ya. Raja Eglon, Lakis, Yarmut, Hebron, Yerusalem, mereka mengepung Gibeon. Lalu Israel menolong Gibeon dan akhirnya 5 raja itu lari sampai di Mageda. Lalu bagian yang terakhir kita belajar ya, mujizat yang pertama. Kenapa dikirim Tuhan mujizat? Karena tentara Israel kelelahan. Sepanjang malam mereka naik ke bukit yang terjal, berjalan 40 km, lalu langsung perang subuh-subuh. Dan Tuhan mengirimkan mujizat yang pertama. Bayangkan Tuhan melempari 5 tentara kerajaan itu dengan batu-batu besar dari langit, hujan es besar. Yang dibunuh hujan es lebih banyak daripada dibunuh dengan pedang. Tapi karena 1 lawan 5 masih tetap butuh waktu panjang. Itu sebabnya Yosua minta mujizat yang kedua. Matahari dan bulan berhenti. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Yosua kita pasal yang ke-10. Sebelumnya sudah belajar ya, aliansi, pertahanan non Gibeon, penyebab konflik, jalannya konflik. Hari ini cukup panjang. Ayat 16 sampai 43, tapi selesai ya. Karena ini banyak bicara soal ringkasan itu. Ayo kita baca, cukup panjang. 2, 3. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka. Setelah Yosua dan orang-orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua di tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman kepada orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah 5 raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukanlah orang demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon.
Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama dengan dia, "Mari dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Oke, jadi ini puncak konflik, kita baca 16 ya. Jadi memanfaatkan hari yang diperpanjang, bukan 24 jam tapi 48 jam, Yosua terus mengejar. Wah, saya rasa apa ya, kalau kita membayangkan diri kita ini, saya pernah dulu muda sih, umur 24, 25 ya, 28 pernah juga ya, nyetir 24 jam, habis itu tidur 2 hari saudara. Nah ini saya membayangkan mereka 48 jam, wow, karena ngejar 5 raja, 5 kerajaan. Ya, ketika tersiar kabar 5 raja itu bersembunyi dalam goa, Yosua langsung perintahkan. Ingat ya, itu pelari cepat yang lapor perkembangan begini, lapor perkembangan begini. Nah, Yosua memerintahkan gua itu ditutup. Ada banyak gua-gua di Makeda, ya, banyak gua di Makeda. Dan ingat, karena mereka lagi perang ya di bagian selatan, malam itu mereka bikin camp, base campnya di Makeda. Jadi saya agak susah karena mencari arkeologi kota Makeda, letak pasti Makeda tidak diketahui. Ada 2 usulan. Jadi 2 usulan yang dikatakan antara ini dan ini, tapi saya menunggu perkembangan yang terbaru, arkeologi yang terbaru. Tapi semuanya sepakat. Hanya beda kira-kira di sini dan di sini, tapi daerahnya daerah Sevela. Sevela itu dataran rendah ya. Nah seperti ini. Ini gambaran Sevela dekat Tarum itu seperti itu. Nah, lalu Yosua menyuruh mengeluarkan 5 raja yang ditangkap itu dari gua, mau dieksekusi itu. Dan Yosua menginstruksikan para komandan lapangannya, jenderal-jenderalnya itu, meletakkan kaki mereka di leher 5 raja itu. Kayaknya kejam, tapi ini kebiasaan para penakluk di wilayah timur. Dan itu sering digambarkan dalam monumen mereka, grafir mereka ya. Orang Mesir, orang Asyur, dan sebagainya, Babel. Saya kasih contoh ini. Nah ini 3 Pileser, 3 menempatkan kakinya di leher musuh di Ninrut di Irak. Kira-kira tahun 728 grafirnya ini, relief batunya. Dan seperti biasa para penjajah itu membawa lari. Nah sama seperti ada banyak peninggalan sejarah Indonesia di bawah Belanda. Belanda, Inggris itu ada di sana juga ya. Amerika juga saya. Nah jadi kok kayaknya kejam ya. Itu bukan guyonan. Pelan-pelan ditahan, enggak. Betul-betul ngek seperti itu. Itu simbol penaklukan total. Bahwa musuh mereka sudah ditaklukkan. Nah tapi kalau Babel di hari-hari kemudian di Babel itu lebih kejam lagi. Biasanya hidungnya itu ya, hidungnya dikasih kaitan. Bukan seperti anjing, kalau anjing kan di leher, di hidung dikaitan lalu dikasih rantai. Raja itu dibawa seperti binatang itu. Bertahun-tahun seperti itu. Ya. Ayo kita teruskan ayat 25. 2, 3. Lalu berkata Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya
Yosua kuatkan para prajuritnya ya. Ya, persis kata-kata yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Jangan takut, jangan putus asa. Jadilah berani, jadilah kuat. Seperti itulah Tuhan akan lakukan kepada para musuh itulah. Nah, makanya kemenangan atas 5 raja Amori ini, aliansi ini kenapa Yosua membesarkan hati? Karena ini bukan perang terakhir. Masih ada perang belasan yang beruntun yang akan mereka lakukan. Makanya namanya perlu penguatan itu seperti ini ya. Seperti itulah yang dilakukan Tuhan kepada musuhmu yang kamu perangi. Yosua bicara nubuatan tentang, ya kalau bilang kata-kata profetik tentang di masa depan seperti itu. Lalu dibunuh, lalu digantung. Tapi karena aturan Taurat Musa, stop. Ingat enggak nats utama, ayat tema utama kitab Yosua pasal 1 ayat 8 tiap kali kita baca. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Lakukanlah itu dan yang membuat engkau berhasil. Nah di Taurat Musa ditulis mayat seseorang yang digantung nggak boleh sampai matahari terbenam. Jadi perang ini perang Tuhan, jalani perintah yang direnungkan. Jadi Yosua itu betul-betul harus baca undang-undangnya itu kitab ulangan. Jadi kalau ditanya undang-undangnya itu apa? Kitab ulangan. Taurat Tuhan itu apa? Kitab ulangan. Jadi Yosua mesti baca betul-betul kalau menghadapi ini apa kata ulangan, apa kata Tuhan. Kalau hadapi ini apa kata Tuhan. Kalau digantung aturannya nggak boleh sampai matahari terbenam. Stop. Saya bawa saudara pada waktu Tuhan Yesus disalib. Nah, orang Yahudi punya Taurat, punya aturan Taurat, yaitu hukum Taurat itu kalau gantung orang, Yesus itu digantung kayu salib dengan paku ya, bukan tali. Tidak boleh sampai matahari terbenam, makanya mesti diturunkan. Kalau diturunkan belum mati, makanya mesti dipatahkan tulangnya. Kenapa dipatahkan tulangnya? Ingat ya, kayak gini loh. Waktu disalib, kan kakinya kan digabung, dipaku. Ini gantung, sulit napas. Makanya waktu dipaku tuh mesti untuk narik napas. Kalau saya gini gak bisa napas lagi. Jadi orang-orang yang disalib itu, makanya kalau tulangnya dipatahkan, sudah nggak bisa tarik napas, langsung mati sebentar lagi. Ya, Yesus nggak perlu dipatahkan kakinya, oh sudah mati. Nah seperti itu ya. Karena aturan Taurat Musa, ayat 5 raja itu dilemparkan ke gua tertutup, ditutupi batu besar. Jadi gampang ya. Itu sudah dibahas beberapa saat-saat yang lalu ya. Kalau di Timur Tengah, di Eropa bisa dilihat ya, tumpukan batu besar. Itu kuburan itu. Tapi itu menolong orang Israel melihat, misalnya generasi berikutnya, tanahnya tanya, itu batu apa Pak? Itu 5 raja ada di situ semuanya itu. Itu simbol kemenangan kita seperti itu. Oke, terus ayat 28. 2, 3. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti yang diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna lalu memerangi Libna. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dan seluruh Israel
berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Geser, maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut dari mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperangnya melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang. Juga raja dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dan seluruh Israel kembali ke Debir lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rakyat rajanya dan segala kotanya direbutnya. Dipukulnya dengan mata pedang. Seluruh makhluk yang ada di dalamnya ditempuas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos. Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya. Sama seperti yang dilakukan terhadap Lina beserta rajanya. Capek ya baca ya. Oke. Jadi kekalahan 5 raja dan pasukan Israel itu menutup. Ini kampanye Kanaan bagian selatan selesai. Yang luar biasa ya. Hampir sama seperti perang Jerman ya. Waktu perang dunia kedua, Blitzkrieg. Perang kilat. Dikepung sehari hancur, pindah lagi. Dikepung sehari hancur. Ada yang dikatakan dikepung hari itu musnah. Wow. Ingat ya, serangan cepat Yosua menyerang pusat-pusat militer, ingat ya. Kenapa cepat? Ingat ya, tidak ada mujizat. Kerajaan-kerajaannya, rajanya, pemimpinnya, jenderalnya, tentaranya sudah perang. Yang ditinggalkan kotanya saja seperti itu. Makanya masuk Mageda, lalu Libna, Lakis, Eglon, dari utara ke selatan. Nah ini rentuan kota Libna, nah kalau sudah lihat ya, memang ini kota benteng pada waktu itu ya, persis seperti itu. Lakis juga sama, ini kota benteng. Kalau lihat ya, ini tuh 2 lapis itu, modelnya kayak Yeriko tuh seperti itu ya. Tapi tanpa mujizat loh ini ya. Ini Eglon, rentuan kota Eglon seperti itu. Nah berabad-abad kemudian ternyata Sanherib, ya, Asyur dan Nebukadnezar, Babel ikuti strategi yang sama. Ya, kalau di Cina itu ada buku strategi militer apa Sun Tzu. Saya suka perang itu saudara ya, cerita perang itu ya. Selalu jenderal-jenderal selalu mengeluarkan buku-buku perang yang seperti itu. Nah, saya rasa mereka juga belajar ya. Nah, Yosua selanjutnya melaju ke jantung wilayah selatan, mengalahkan 2 kota utama, Hebron sama Debir. Ya, nanti kita lihat klip Hebron, ya. Ada foto yang pernah saya keluarkan beberapa seri yang lalu, nanti dikeluarkan lagi ya. Ya, kalau Hebron itu sekarang, kalau sekarang itu wilayahnya orang Palestina. Berapa ya? Orang Israel cuma 10% yang tinggal di sini, nggak ada ya. Tapi masalahnya di situ ada makam leluhur Israel, Abraham, Sarah, Ishak sama Lea. Yakub juga ada di situ ya. Nah, ini kalau ketemu lihat kota Hebron, miliknya Palestina ya. Ini pernah yang gambar ini dan ini pernah saya keluarkan ya.
Nah sekarang kita mau lihat klip kota Hebron tuh. Jo, suaranya Jo. Nah, kita lihat klipnya ya. Ini. Nah ini, kita sekarang pakai drone ya, menuju ke, nah ini gua Makpela, tempat Abraham mengubur Sarah. Abraham juga dikubur di sini, Ishak juga dikubur di sini. Istri yang tidak dicintai Lea di sini juga. Jadi tempat ini dibagi dua. Wilayahnya orang Muslim Palestina. Nah ini persis di sini. Yang di belakang itu wilayahnya orang Israel. Jadi kalau saudara pergi ke sana, saudara lihat ya. Kever Abraham, kubur Abraham. Tulisannya Ibrani seperti itu ya. Besar kota ini. Walaupun dikuasai Palestina, kalau ditanya tentaranya siapa? Israel. Ya. Ada wilayah Palestina A, B, C, D. Ini termasuk kelompok yang A dan B. Sebagian besar orang Palestina seperti itu. Nah, saudara bisa membayangkan ya. Ini kota Hebron ini. Yang di luar itu kuburan ya. Kalau saudara lihat itu sudah bisa lihat nanti kuburan-kuburan itu. Oke. Tapi ada dua kota. Ini kan 5 aliansi ya. Kota Yerusalem, Yarmut, pas dilewatin. Tidak ada penjelasan, serius. Kenapa kekalahan kota Yarmut tidak ditulis? Saya membaca banyak artikel dan mereka berkata seperti ini. Ingat ya, kadang-kadang Tuhan itu hanya fokus hal-hal yang besar. Atau fokus tentang perincian yang karya Tuhan yang besar luar biasa, tapi perang-perang kecil itu enggak diceritain seperti itu. Tapi Yerusalem pasti ditinggalkan. Jadi Yerusalem, mereka berpikir Yerusalem kan yang terakhir, yang paling akhir ya. Nah Israel kemungkinan terbesar, semua sarjana Alkitab berkata setuju, terlalu lelah melakukan tugasnya, mereka pulang ke Gilgal, biarin. Serius dibiarin. Ini reruntuhan kota Yarmut sekarang, ada klipnya ya, terlalu panjang ya. Lalu, bagaimanapun Yerusalem itu kota benteng yang bentuknya pulau kayak gini. Itu disebut kota orang Yebus. Tidak ditaklukkan pada masa Yosua. Berlanjut pada masa tua-tua, berlanjut pada masa hakim-hakim, berlanjut sampai raja pertama yang namanya Saul. Masih dikuasai penduduk asing. Baru pada zaman Daud menerobos lewat bawah sama Yoab seperti itu. Dan kota ini menyusahkan Yehuda sama Benyamin. Kenapa? Karena ketika pembagian wilayah, ini Yehuda, ini Benyamin persis. Kota Yebus itu, Yerusalem itu di titik tengah di sini. Makanya Daud, siapa yang bisa mengalahkan itu? Dan akhirnya ditaklukkan seperti itu. Lalu kota ini direbut, benteng ini direbut, ya. Lalu dinamakan kota Daud. Makanya kalau saudara di Alkitab dengar kata kota Daud, itu adalah satu bagian dari kota Yerusalem. Di dalamnya ada benteng kota Yebus yang bentuknya kayak pulau ini, dan inilah tempat yang disebut namanya kota Daud. Bisa paham sekarang ya? Itu ceritanya. Jadi cerita sejarahnya itu seperti itu. Ayo kita lanjut. Ayat 40. 2, 3. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu. Pegunungan, tanah Negev, daerah bukit, dan lereng gunung, beserta semua raja mereka.
Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Nah, luasnya kampanye militer Israel di Kanaan dirangkum di ayat 40 sampai 41. Seluruh negeri itu pegunungan, negeri itu berarti yang dataran ya, Sefela. Lalu pegunungannya, tanah Negevnya. Tanah Negev ini tanah yang gorsang, nanti saya keluarkan klipnya ya. Daerah bukit, lereng gunung beserta semua raja mereka. Jadi saudara tidak bisa bayangkan, ini bukan Pulau Jawa yang hanya datar, perang di landasan datar, enggak. Ada yang di lereng, ya, ada yang di atas gunung. Susah. Negev itu artinya Ibrani artinya kering di wilayah selatan di sini ya. Nah, ini misalnya Negev Desert itu sampai di bawah sini. Ini Elat ini perbatasan dengan Mesir ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya wilayah Negev itu 2/3 wilayah Israel sekarang itu namanya Negev. Kering, padang gurun. Tapi sebetulnya, nah kita lihat klipnya. Tempat ini, suaranya keras, itu kecilin dikit. Tempat gersang ini disulap sama Israel. Tidak ada air, gimana bisa nanam di tempat itu. Dan pertanian yang paling maju di dunia, yang paling hebat, penemuannya yang terbaik, Israel. Semua bangsa-bangsa di dunia belajar sama Israel. Kenapa? Merubah tempat gersang ini. Bisa jadi miliknya seperti itu. Oke. Yosua menewaskan dari Kades Barnea sampai ke Gaza. Kita dengarkan jalur Gaza. Itu banyak orang Palestina yang tinggal di sana. Ini jalur terpadat di dunia. Ini tempat terpadat di dunia. Ya, kalau saudara, saya lupa ya, ada satu pulau, pulau apa ya? Itu pulaunya sampai empet-empetan gitu ya. Ini persis seperti itu. Jadi kalau ditanya Gaza Strips, nah ini, makanya jalur Gaza itu yang dimiliki orang Palestina. Yang dari sini nih, nah ini berita yang selalu tidak berimbang Indonesia ya. Jadi Palestina ngerudal Israel. Dapat rudal dari mana? Dari Iran. Ya, dari Syria. Masuk lewat lorong bawah tanah dari Mesir situ, tembus. Kenapa? Karena jalur temboknya itu yang jaga Israel. Sampai Israel bisa ketemu seperti itu. Nah, waktu Israel dirudal, Israel kan punya Iron Dome ya. Jadi rudal datang, belum jatuh, aman lah. Paling yang dari 200 yang dirudal, 78 yang jatuh. Nah, itu. Tapi Indonesia memberitakan setelah dirudal, Israel kan balas. Itu yang diberitakan. Itu masalah di Indonesia ya. Masalah besar di Indonesia. Dan di semua negara-negara kebanyakan itu. Israel merudal, Israel menyerbu, Israel menyerang. Diserang dulu baru balas. Oke. Juga seluruh tanah Goshen. Ini bukan Goshen di tanah Mesir ya. Ini di wilayah Debir. Ini kota Goshen adalah satu dari 11 kota di pegunungan yang menyambut Debir ya. Ini tadi tahu, semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan oleh Yosua. Sebab ini yang saya suka. Yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Ingat ya, sapuan kemenangan mengesankan dicatat sebagai penutup Yosua pasal 10. Memberikan kredibilitas. Ya. Kredit title. Pujian hanya bagi Tuhan. Semua raja dan wilayah ditaklukkan dalam satu kampanye. Siapa yang berperang? Tuhan. Ingat,
Tuhan berperang, kasih 2 mujizat. Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang tuntun, tapi punya tanggung jawab perang sampai habis, sampai capek. Ayat 43 yang terakhir. Kemudian Yosua dan seluruh Israel pulang kembali ke Gilgal, ke tempat permakan di Gilgal. Ya, ini kota, ini situs Gilgal ya. Yosua pasukannya sudah capek sekali. Balik ke base camp, istirahat, masuk ke operasi kampanye militer yang ke utara. Selesai. Ya. Satu penerapan buat kita. Bicara soal perang, ada satu film perang yang baru keluar ya. 2-3 tahun lalu. Pernah nonton Onoda? Yang nggak suka film perang pasti nggak tahu ya. Ini tentara Jepang. Jepang kan penjajah Asia Pasifik ya. Ini tentara namanya Hiro Onoda, makanya filmnya namanya Onoda. Ya. Ini foto dia tahun 44, masih ganteng. Dia ditempatkan di satu pulau di Filipina, satu tempat. Lalu Filipina kan diserang Amerika. Semua jenderalnya sudah, pemimpinnya sudah ada yang lari, ada yang mati, tinggal dia 3 sama 3 temannya. Nah jenderalnya itu namanya orang keras kepala ya. Pokoknya kalian bertiga harus perang, apapun yang terjadi tidak boleh menyerah. Tahun 45 Jepang menyerah, semuanya lari, pergi, dia sama 3 temannya bertahan. Pokoknya kami disuruh perang sampai selesai. Sampai beberapa tahun kemudian yang satu mati, yang satu nyerah. Tinggal sendiri Onoda ini. Ya. Karena misi, lanjutkan misi. Bahkan jenderalnya sudah bilang, walaupun Jepang menyerah, lanjutkan misi. Jadi Onoda ini akhirnya dia perang sendiri. Sampai orang Filipina tahu bahwa ada tentara Jepang yang bersembunyi di sana, selebaran bahasa Jepang. Pemberitahuan pesan pengeras suara, eling toa-toa gitu. Perang sudah usai dalam bahasa Jepang. Tapi dia nggak percaya. Terus saya perang. 20 tahun setelah perang usai, dia masih perang. 30 lebih warga negara Filipina sudah dibunuh. 10 Maret tahun 74 dia nyerah. Karena jenderalnya yang dia kenal datang khusus dari Jepang ke Filipina, ketemu sama dia, berhenti perang. Dia pulang ke Jepang tahun 52, waktu diwawancarai, dia disebut pahlawan. Tapi orang Filipina bilang, ini orang jahat. Kan sudah selesai perang masih bunuh orang Filipina. Komennya seperti gini. Nggak enak perang sendiri itu. Itu perang kesepian. Nggak ada yang menyenangkan 29 tahun perang sendiri, hidup di hutan. Poin apa yang saya mau katakan? Anak Tuhan, saudara dan saya itu dikasih satu hak istimewa. Tuhan beserta kita. Benar ya? Tuhan berperang ganti kita, bukan berarti kita diam. Kita ikut. Tapi banyak orang Kristen capek. Banyak orang Kristen rudet bahasa Sunda ya. Rumit hidupnya itu loh, bulat hidupnya. Kenapa? Karena nggak minta sama Tuhan. Tuhan, marilah beserta dengan saya Tuhan. Aku nggak sanggup sendiri. Minta sama Tuhan. Yosua dia menang karena Tuhan beserta dengan dia. Jangan biarkan saudara capek sendiri. Lupa bahwa ini hidup kita perang bersama Tuhan.